Jadi kalau misalkan kita mau menyimpulkan gitu ya, jadi apa dong manfaatnya kita mempelajari mata kuliah perilaku konsumen gitu ya? Yang pertama pastinya gitu ya untuk perusahaan ya supaya kita memahami konsumen kita sehingga kita dapat mengambil keputusan dengan baik gitu ya. Lalu selain untuk perusahaan juga untuk penelitian ya apabila kita akademisi ya kita jadi bisa menganalisa lebih lanjut mengenai perilaku konsumen dengan baik ya. Lalu pemerintah pun juga diuntungkan dengan apa? Akhirnya bisa merancang peraturan maupun perundang-undangan yang bisa melindungi konsumen ya. Lalu kembali lagi ke sisi akademik gitu ya, ada analisa konsumen, 9 dasar pemasaran ya. Lalu pemahaman faktor apa yang mempengaruhi konsumen, lalu membantu konsumen juga ya supaya bisa memutuskan dan mengambil keputusan dengan bijak. Dan perilaku konsumen ini ternyata memegang peranan penting dalam pengembangan kebijakan publik ya terutama yang dibuat pemerintah barusan. Nah, kalau misalkan kita sebagai mahasiswa atau nanti sebagai manajer gitu ya mempelajari atau memahami perilaku konsumen, intinya apa nih gitu ya? Untuk apa kita sampai sejauh ini ya? Jadi pada saat kita nanti sebagai manajer di perusahaan kita sendiri ataupun perusahaan orang lain gitu ya, di sini kita akan membangkitkan yang namanya pemahaman yang baik tentang perilaku konsumen tadi. Sehingga kita jadi paham bagaimana sih cara menciptakan, mengkomunikasikan, dan menghantarkan nilai kepada pelanggan kita secara tepat. Sehingga nanti akhirnya apa? Mudah-mudahan mereka puas dan akhirnya nanti akan loyal pada selanjutnya, saudara. Di sini ada model pengambilan keputusan sederhana dari konsumen. Pada intinya, model ini cuma tiga, yaitu input, diproses, dan output. Di input ini, kita akan mengenal konsumen itu atas kebutuhan produknya. Ya, jadi kita bisa menganalisa dari tadi ya, stimulus yang 4P, produk, price, place, dan promotion. Ya, lalu selain itu kita juga bisa melihat dari lingkungannya, lingkungan budayanya, sosialnya, dan macam-macam ya yang berhubungan dengan sosial. Nah, lalu dari input akhirnya diproses. Di mana di proses ini fokus pada bagaimana cara konsumen mengambil keputusan. Ternyata mereka akan dipengaruhi oleh faktor psikologis, ya. Contohnya motivasinya, persepsinya, pengetahuan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pihak eksternal. Nah, dari proses ini akhirnya ada tahap selanjutnya yaitu output, yang dimana si konsumen ini dia akan mencoba untuk membeli enggak, atau pada saat dia sudah pernah membeli dia akan membeli ulang atau tidak. Yang saudara lihat di slide ya, di situ ada diagram alir atau alur proses pengambilan keputusan konsumen. Sebenarnya kita sudah mempelajari barusan di black box ya, tapi kita mau mengulang kembali ya. Jadi alur prosesnya itu bagaimana sih gitu ya. Jadi ada 5 proses, nanti setelah ini akan saya jelaskan satu persatu prosesnya. Yang pertama ada pengenalan masalah, pencarian, evaluasi alternatif, pilihan, dan yang terakhir adalah perilaku pasca pembelian. Untuk alur proses yang pertama adalah pengenalan masalah. Jadi di sini kita akan menganalisa kira-kira konsumen itu membutuhkan barang itu atau jasa itu karena apa. Pastinya mereka menemukan suatu masalah. Ya, contohnya, misalnya kita ada tugas kuliah gitu ya, atau kita harus presentasi, di mana kita nggak punya laptop, ya. Selama ini kita cuma nyewa gitu ya, nyewa di rentalan komputer. Tapi pada saat kita mau presentasi, kita nggak bisa memunculkan PPT kita. Nah itu kan akhirnya ada apa? Masalah yang terjadi. Akhirnya di situ kita jadi berpikir, gitu ya. Aduh, berarti saya membutuhkan apa nih? Saya punya tugas kuliah dan itu harus dipresentasikan. Artinya kita butuh yang namanya laptop. Ya, nah dari situ akhirnya apa? Akhirnya konsumen itu belajar bahwa iya saya butuh laptop. Ya, lalu laptop sejenis apa yang harus saya beli nantinya? Nah, makanya nanti akan berlanjut ke proses berikutnya. Jadi di sini kita bisa melihat ya banyak perusahaan-perusahaan yang membuat iklan di TV, di radio, di media sosial gitu ya. Mereka ingin memancing kita melalui stimulus itu untuk apa? Mendorong karena kita punya masalah barusan,
Ya, kita punya perusahaan tuh punya solusinya, gitu ya. Kita punya produk ini, misalnya produk laptop yang murah khusus buat pelajar, begitu ya. Nah, mereka mencoba mencarikan solusi buat kita. Alur proses pengambilan keputusan konsumen berikutnya adalah pencarian. Nah, di sini tadi contohnya yang laptop gitu ya. Kita butuh laptop dan akhirnya kita menimbang-nimbang nonton di YouTube ya, lihat reviewan gitu ya. Laptop apa yang cocok dan yang kita mampu untuk beli. Di situ kita mencari informasi. Lalu yang ketiga adalah evaluasi alternatif, di mana pastinya dalam memilih suatu produk kita pasti punya ada beberapa merek yang kita pilih ya. Kadang-kala kita bingung mau merek yang apa gitu ya, akhirnya kita nontonlah YouTube atau nanya teman, nanya keluarga gitu ya, kira-kira bagusan yang mana gitu ya, dan akhirnya di situ kita punya beberapa pilihan merek. Nah, disitulah yang disebut evaluasi alternatif. Ya, kita akan mencari mana yang terbaik. Dan akhirnya yang keempat adalah pilihan. Di mana pilihan ini kita memutuskan dari alternatif-alternatif merek yang kita pelajari gitu ya. Kira-kira yang paling bagus dan paling cocok buat kita itu yang mana? Ya, misalnya modelnya yang kita sukai, harganya, teknologinya, speknya, semuanya begitu ya. Itu merupakan tahap tentang pilihan. Lalu alur proses pengambilan keputusan yang terakhir, yang kelima adalah evaluasi pasca akuisisi atau pasca pembelian gitu ya. Bukan pasca pembelian sih sebenarnya. Jadi evaluasi pasca kita memilih dari alternatif-alternatif tersebut gitu ya. Yang pertama, kita jadinya mau beli laptop merek apa, contohnya begitu ya. Oh, saya belum pernah pakai MacBook nih, atau saya belum pernah menggunakan Asus nih gitu ya. Saya coba beli. Kenapa? Karena dari omongan orang di YouTube ya, di media sosial itu katanya bagus gitu ya. Lalu atau mungkin kita mau membeli ulang gitu ya laptop yang dulu saya udah pernah pakai MacBook nih gitu ya. Kira-kira mau beli MacBook lagi nggak? Oh iya, karena saya udah tahu kualitasnya, misalnya begitu ya. Jadi kita evaluasi pilihan-pilihan yang barusan tadi, ada beberapa merek, kira-kira yang cocok buat kita itu yang mana. Demikian juga makanya konsumen lain juga akan berpikir yang sama seperti kita. Selanjutnya, saudara dan saudari sekalian, kita juga perlu mempelajari bagaimana model pengambilan keputusan konsumen yang lain gitu ya. Yang pertama ada perspektif pengambilan keputusan yang tradisional. Nah, ada istilah tradisional nih ya. Jadi di sini kita akan melihat dari pendekatan pemrosesan informasi yang rasional terhadap perilaku pembelian konsumen. Nah, di sini ada dua, yaitu pengambilan keputusan yang dimana keterlibatannya tinggi dan ada pengambilan keputusan yang keterlibatannya rendah. Artinya keterlibatan di sini tuh apa? Jadi keterlibatan di sini adalah tingkat hubungan individu pada suatu produk atau jasa mulai dari aspek kebutuhan hingga pengambilan keputusan pembelian. Contohnya tadi kita kembali lagi ingin membutuhkan laptop gitu ya. Pada saat kita membutuhkan yang namanya, oh saya ingin megang dong barangnya, laptopnya gitu ya. Oh saya pengen nyobain dong kecepatan prosesornya, ya saya pengen lihat langsung dong dengan mata saya. Nah itu artinya kita akan membutuhkan pengambilan keputusan keterlibatan tinggi. Ya, namun apabila kita nggak usah lah, ya kita sudah tahu kok kualitas laptop ini bagus, gitu ya. Jadi saya yakin, apalagi sudah ada garansi, ya saya ini aja deh. Pasti karena pengalaman kita yang sudah ini pasti bagus. Nah akhirnya apa? Itu keputusannya keterlibatannya rendah. Nah tentunya perspektif pengambilan keputusan tradisional tadi yang ada keterlibatan tinggi dan keterlibatan rendah pastinya ada perbedaan gitu ya. Nah kalau yang tinggi itu dan yang rendah sama-sama melakukan pengenalan masalah dulu ya. Cuma yang tinggi pastinya untuk pencarian merek-mereknya itu pasti dia lebih tinggi dibandingkan dengan yang terbatas, yang rendah sorry. Ya, lalu evaluasi alternatifnya juga kalau yang tinggi itu dia diperluas ya, karena pastinya dia akan melibatkan panca indera kita gitu ya. Nah kalau yang rendah, terlibatan rendah ya evaluasinya minimum karena dia sudah tahu gitu ya
bagaimana kualitasnya. Lalu yang pastinya keterlibatan tinggi itu pilihannya kompleks dibandingkan dengan yang keterlibatannya rendah ya. Lalu sama-sama melakukan evaluasi perolehan ya. Jadi setelah kita mengkonsumsi, kira-kira bagaimana dievaluasi puas atau enggak. Lalu model pengambilan keputusan konsumen yang berikutnya, yang kedua adalah perspektif pengalaman. Ya, jadi maksudnya di sini saya langsung ngasih contoh aja ya. Misalnya kamu adalah setia pada brand ya, misalnya brandnya brand Apple gitu ya. Nah, kamu sudah punya iPhone-nya, kamu punya iPad-nya gitu ya, sampai kamu juga setiap ada iPhone yang baru kamu coba beli gitu ya, itu artinya kita sudah setia sama merek Apple gitu ya. Cuma kadang-kala di sini ya, kita perlu melihat bahwa kenapa sih orang itu bisa membeli dengan berbagai macam tapi produknya sama-sama Apple gitu ya. Nah, itu bisa dipastikan karena pengalaman mereka gitu ya. Pengalaman mereka yang menganggap bahwa produk Apple itu berkualitas misalnya begitu ya. Nah, lalu akhirnya mereka merasa bahwa jam tangan saya harus menggunakan Apple iWatch gitu ya, lalu tablet saya harus menggunakan iPad, handphone saya harus menggunakan iPhone, laptop saya harus MacBook begitu ya. Nah, itu sebenarnya kesetiaan merek karena apa, pengalaman yang sudah gitu ya, karena katanya bagus namanya begitu ya. Dan kadangkala ya, ini saya sebagai contoh aja, kadangkala kita melakukan pembelian secara impulsif atau tidak direncanakan ya. Contohnya kita jalan-jalan ke mall, ada sale gitu ya, ternyata sale itu lumayan ya, harganya misalnya iPhone yang tadinya harganya 16 juta jadi sale jadi harga 10 juta gitu ya. Ya kalau kita punya uang dibeli gitu ya, bertambah gitu ya. Nah, itu kadang-kala terjadi pembelian impulsif atau secara tidak direncanakan gitu saudara ya. Jadi kita bisa mempelajari dari model seperti ini juga, kita paham bahwa orang juga ya, konsumen juga, mereka bisa setia sama merek dan akhirnya memutuskan membeli merek itu lagi. Jadi ya saudara, kalau kita lihat dari pengambilan keputusan berdasarkan perspektif pengalaman tadi, itu kebanyakan ya ranahnya itu dikendalikan oleh afeksi. Afeksi itu artinya apa? Artinya keperasaan kita. Ya, perasaan kita kalau secara logis, secara logika menggunakan pikiran kita. Tapi kalau afeksi hanya perasaan kita. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kadangkala seseorang atau konsumen itu dia membeli ya karena afeksinya. Ya, contohnya ya tadi barusan ya, tiba-tiba mau beli iPad yang baru, iPhone yang baru gitu ya. Kenapa? Karena cinta pada merek Apple ya, dan merasa katanya iPad saya sudah cukup tua ini, harus diganti gitu ya. Itu hanya perasaan, sebenarnya kok secara logika ya nggak begitu butuh gitu ya. Nah, sama saudara, tahapnya ada 5 seperti barusan, cuma di sini banyak melibatkan unsur afek. Lalu saudara, model pengambilan keputusan konsumen lainnya itu bisa kita lihat dari perspektif pengaruh dari perilaku konsumen ya. Jadi kita bisa melihat dari mana kok konsumen itu bisa beli, ternyata kita bisa lihat dari perilakunya ya. Contohnya gitu ya, dia nggak mau nih belanja di pasar tradisional, maunya di mana? Maunya di mall gitu ya. Kenapa maunya di mall? Gaya dong, gengsi dong gitu ya, karena kalau di pasar tradisional kan bau gitu ya, lalu nggak bisa bergaya fashion gitu ya. Tapi kalau di mall kita wangi, AC gitu ya, lalu kita bisa bergaya gitu ya. Nah, itu kan perilaku konsumennya itu. Jadi makanya para pemasar ya di mall-mall itu mereka menggunakan teksturnya, harum ruangannya, penerangannya juga dibuat cozy gitu ya, lalu dapat menciptakan suasana yang bisa membangkitkan konsumen itu akhirnya mau membeli gitu ya. Nah, sekarang contohnya lagi, kita suka pergi ke kafe, padahal kan kopi gitu-gitu aja ya, tapi kenapa kita memilih kafe sebagai pilihan kita yang harganya justru lebih mahal. Selanjutnya saudara, di perilaku konsumen ini kita juga perlu mempelajari yang namanya etika pemasaran, di mana tujuan mempelajari perilaku konsumen, kita menginginkan bahwa baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi konsumen ini semuanya sesuai dengan etika-etika yang ada di dalam
kehidupan kita sehari-hari gitu ya, sehingga perilaku-perilaku yang tidak etis itu bisa dihindari dan tidak merugikan kebanyakan. Lalu contoh perilaku pemasaran yang tidak etis itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi kita perlu mempelajari perilaku konsumen ini, kita jadi tahu gitu ya. Eh, Perilaku kita ini terhadap konsumen itu sudah sesuai etika atau tidak, ya, atau bahkan kebalikannya, konsumen kita itu ke kita sebagai perusahaan itu sudah sesuai dengan etika mereka atau tidak. Contohnya misalnya ya, yang pertama tuh ya ada keselamatan dan keamanan. Ya, kita tahu nih banyak nih Indonesia lagi produk-produk dari Cina, terutama mainan anak-anak gitu ya. Tapi kita memang harganya murah, tapi ternyata kadang-kala ya karena murah mungkin bahannya itu nggak diperhatikan, sehingga ada bagian-bagian yang plastiknya itu yang tajam gitu ya, sehingga berbahaya buat anak-anak gitu ya. Lalu ada juga barang-barang KW yang masuk gitu ya, sebenarnya itu kan sudah melanggar hukum ya, dan yang punya merek aslinya itu udah dirugikan gitu ya. Tapi kok banyak Pak yang beli barang KW? Iya, karena mereka butuh, konsumennya. Kenapa butuh? Mereka butuh gaya, mereka butuh fashion, tapi mereka nggak bisa menjangkau untuk kalangan atas. Gitu. Akhirnya muncullah produk KW ini, gitu ya. Tapi apakah itu etis? Ya memang secara etika nggak etis ya. Tapi kalau secara bisnis, ya silakan. Tapi ya tadi tidak beretika. Ya contohnya lagi menaikkan harga berlebihan. Contohnya ya banyak kemarin menimbun gula, sembako gitu ya, susah di pasaran, minyak goreng. Tapi pada saat susah gitu, akhirnya apa, dijual lah oleh warung atau oleh distributor itu dengan harga yang 2 kali lipat. Nah itu kan tidak beretika, saudara. Ya, lalu diskriminasi harga, contohnya gitu ya. Oh, kamu kelihatannya kayak orang kaya nih. Pas saat kamu beli, harganya dimahalin, ya. Tapi pada saat ada teman kamu yang cuma sederhana aja, ya, tapi harganya kok dimurahin. Nah itu nggak boleh. Jadi kita walaupun siapapun orangnya gitu ya, kalau misalnya kita menjual ya harganya sama. Kadang-kadang ada penjual yang melihat gitu ya, wah pakai mobilnya mewah nih, mahalin ah. Nah itu sebenarnya tidak sebenarnya banyak contoh lain dari perilaku pemasaran ya, terutama dari sisi produsennya yang tidak etis ya. Nanti saudara boleh baca gitu ya, nanti boleh ditanyakan ke saya yang nggak jelas, baik itu dari sisi promosinya, distribusinya, pengemasan ya. Ya contohnya promosi ya terlalu berlebih-lebihan, ngomongnya apa, oh katanya bisa memutihkan kulit, nyatanya enggak gitu ya. Lalu apa namanya, promosi katanya ukurannya makanannya jumbo gitu ya, tapi kenyataannya lah kok segini. Nah itu artinya apa, ada pernyataan yang berlebihan dan iklannya itu enggak sesuai gitu ya. Pokoknya macam-macam contohnya, dari distribusinya juga curang mungkin, dari pengemasannya ya. Kadang-kala lihat, kita sering lihat nih makanan ringan gitu ya, bungkusannya kayak tebal banget gitu ya, tapi pas saat dibuka terus isinya angin dan isinya cuma sedikit sekali. Nah itu kan sebenarnya perilaku pemasaran dari perusahaan yang secara tidak etis. Selain dari sisi perusahaan, konsumen pun juga bisa berperilaku yang tidak etis, saudara ya. Misalnya mencuri di toko, ya. Lalu apalagi mengembalikan pakaian yang nggak dipakai, yang telah dipakai, contohnya gitu ya. Saat di toko dia memakai, udah dibeli, ya. Jadi pada saat sampai rumah, apalah alasannya gitu ya, misalnya ada yang robek lah, ada yang nggak pas lah, minta diganti gitu ya. Jadi kadang-kala konsumen itu juga suka curang, jadi kita berhak sebagai perusahaan juga bisa menilai gitu ya saudara ya, dan kita bisa memilih konsumen kita gitu ya. Namun kita perlu adanya peraturan-peraturan ya begitu. Oke, lalu ada juga konsumen yang merusak barang dagangan ya, lalu kemudian menuntut diskon harga. Ya banyaklah kelakuan konsumen itu ya yang perlu kita perhatikan. Lalu ya tadi nih ada barang KW yang dimana meniru bahan-bahan merek yang memiliki hak cipta, yang dimana di situ ya mereka memang meniru ya, tapi tujuannya buat dibisnisin lagi ya, demi keuntungan pribadi. Nah itu akhirnya apa ya, secara konsumen dia sudah berperilaku tidak. Lalu bagaimana dong untuk mencegah perilaku-perilaku yang tidak etis barusan, baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun konsumen itu sendiri?
Nah, di sini ada solusinya, saudara. Ya, di sini kita harus menegakkan yang namanya etika. Ya, yang dimana etika dan tanggung jawab sosial ini, ya, yang pertama adalah kewajiban sosial. Jadi masing-masing perusahaan dan konsumen mereka harus paham kewajiban sosialnya. Contohnya gimana? Contohnya dari sisi perusahaan, ya. Jadi perusahaan itu harus memenuhi tanggung jawab ekonomi dan secara hukum, gitu ya. Nah, lalu ketanggapan sosial, ya. Tanggapan sosial itu gimana? Ya dari sisi perusahaan. Perusahaan itu bisa menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat yang berubah-berubah, gitu ya. Lalu tanggung jawab sosial, ya. Nah, kalau ini dari sisi perusahaan ya, saudara ya. Jadi kalau tanggung jawab sosial, di sini kewajiban perusahaan itu dituntut untuk mempertimbangkan dari sisi ekonomi dan sasaran jangka panjang bagi masyarakat. Namun saudara, kalau tadi kan kita melihat dari sisi perusahaan, ya. Lalu kalau dari sisi etika konsumen bagaimana? Ya sama, tadi kewajiban sosial. Konsumen itu harus taat pada apa? Hukum, dan lihat dari sisi ekonominya. Lalu ketanggapan juga gitu ya, harus bisa menyesuaikan diri. Lalu juga tanggung jawab sosial, ya tanggung jawab sosial ya, konsumen juga nggak boleh semena-mena gitu ya terhadap konsumen lainnya maupun kepada perusahaan gitu. Karena masing-masing punya hak dan kewajiban sebagai perusahaan maupun konsumen, dan itu harus diperhatikan. Saudara, kita sebagai manajer, terutama manajer pemasaran nanti ya, jadi kita di sini harus memperhatikan di mana konsep pemasaran kita itu harus memperhatikan kepentingan masyarakat, itu tujuan utama sebenarnya. Ya, jadi apa sih konsep pemasaran yang memperhatikan masyarakat itu? Jadi kita itu menghendaki agar ya kita ini sebagai pemasar disebutnya ya dapat menaati prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dalam memasarkan barang dan jasa. Jadi perhatikan tadi etika-etikanya. Ya, jangan hanya untuk keuntungan pribadi tapi bisa merugikan konsumen. Begitu ya, Saudara. Lalu prinsip kita ingin memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan cara apa? Salah satunya melindungi ya, lalu meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat dari produk yang kita ciptakan. Ya, lalu perusahaan juga dapat memasukkan perilaku etis yang barusan dan tanggung jawab sosial ke dalam semua transaksi. Ya, jadi di sini fungsinya buat apa? Supaya dapat menarik dan mempertahankan dukungan kesetiaan konsumen dalam jangka panjang. Jadi kita mengharapkan kita berusaha konsumen kita puas, dan tadi kalau di sini jangka panjang akhirnya apa? Konsumennya menjadi loyal. Demikian saudara perkuliahan kita hari ini di mata kuliah perilaku konsumen mengenai model perilaku konsumen. Selanjutnya pertemuan berikutnya akan saya unggah kembali video yang dengan materi yang berbeda. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.